kalau di sini orangnya biasanya menilai seseorang itu bukan karena dia waria atau laki-laki atau perempuan, tapi lebih kepada tingkah laku, kepribadiannya mungkin gitu ya. Karena di sini juga ada teman saya juga waria gitu. Saya tidak ngejelekin teman ya gitu, tapi dia di mata masyarakat kurang ini gitu, karena orangnya udah apa sih namanya, aduh saya jadi waria gitu ya. Sebelum orang lain menghakimi, dia udah menghakimi dirinya sendiri gitu. Kalau saya pengen nunjukin ke orang bahwa walaupun saya waria, saya juga mempunyai hak untuk pergi ke majelis taklim misalkan ya. Setiap hari Sabtu di sini ada pengajian, saya ikut sama ibu-ibu gitu. Saya nggak peduli orang mau ngomong apa, yang penting saya dapat ilmu gitu kan. Saya bisa bergaul sama ibu-ibu. Di sini juga ada kumpulan kayak semacam arisan. Saya di sini ketuanya gitu. Terus apa namanya, kegiatan-kegiatan, ada arisan ibu-ibu rias, saya juga ikut gitu. Jadi setiap kegiatan-kegiatan perempuan saya selalu ikut gitu, biar saya lebih menyatu lagi sama perempuan gitu, karena memang jaga saya perempuan gitu. Kalau saya harus apa istilahnya bergaul sama laki-laki juga nggak bisa gitu, karena itu bukan dunia saya. Oke, Jen, satu lagi, Jen. Sekarang ini di masyarakat kita kaum waria itu dipinggirkan gitu, bahkan dikucilkan gitu. Menurut Jen sendiri itu gimana, Jen? Kalau saya sih istilahnya gini, sekarang kan Indonesia udah merdeka ya, jadi kemerdekaan itu kan hak mutlak diri kita. Jadi sebenarnya kalau masalah diskriminasi, masalah dikucilkan, masalah apapun itu kan kembali lagi kepada kepribadiannya masing-masing. Kalau saya tidak merasa didiskriminasi, tidak merasa dikucilkan, karena saya sendiri tidak mendiskriminasi diri saya tidak mengkucilkan diri saya. Ya itu tadi, saya istilahnya gini, kalau misalkan ada apa namanya, ada suatu kegiatan katakanlah di pengajian gitu kan, kalau saya mau dihargai sama orang, ya saya harus menghargai diri saya sendiri. Artinya kalau di pengajian itu kita harus bersikap seperti apa, harus berpakaian seperti apa gitu. Kalau kita misalkan ke pengajian pakai tank top, ya tentu kita tidak akan dihargai oleh orang lain gitu kan. Kalau kita pergi ke diskotik, kalau kita pakai jilbab juga nggak bakal dihargai oleh orang lain gitu. Karena situasi dan kondisi itu lebih apa istilahnya, lebih utama gitu kan, yang harus kita jalani. Istilahnya gini, gimana gimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kita harus bisa membawa diri gitu. Itu juga apa namanya, saya selalu tekankan ke teman-teman bagaimana caranya kita supaya tidak dihakimi orang lain, yaitu kita jangan menghakimi diri kita sendiri. Kalau kita udah menghakimi bahwa kita ini salah, bahwa kita ini pendosa, bahwa kita ini ngapain sih sholat dulu, kan suka ada yang ngomong ngapain tuh sholat juga kalau waria nggak bakal diterima. Ya kan kita nggak tahu ya yang menerima amal ibadah orang itu kan bukan manusia, Tuhan gitu. Kalau orang lain bilang saya nggak diterima juga nggak apa-apa, itu hak dia gitu. Yang penting hak saya juga punya hak bahwa saya harus menjalankan ibadah gitu, karena saya punya keyakinan gitu. Kalau saya tidak punya keyakinan juga mungkin saya juga tidak melakukan ibadah gitu kan. Aku mau nanya untuk pribadi nih, nanti nih dia punya pacar nggak? Suami. Oh udah nikah? Enggak, kalau di waria gini, kalau misalkan kita punya cowok, ketemunya seminggu sekali, jarang ketemu gitu, itu namanya pacaran. Tapi kalau udah serumah itu namanya suami gitu. Karena kan kalau kita bilang menikah juga kan tidak ada legalitasnya dari negara maupun dari agama kan gitu, yang mensahkan untuk di Indonesia gitu. Makanya kita lagi berjuang sama teman-teman bagaimana caranya, kalaupun tidak kita yang menikmati, mungkin waria-waria generasi yang akan datang yang akan menikmati apa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam menyamakan antara lelaki, perempuan, waria, lesbian dan lain sebagainya. Suaminya tinggal di sini juga? Iya, tinggal di sini tuh, Mas, sekarang lagi pergi. Jen, sekarang ini kan kita lagi gencar nih tentang permasalahan waktu kasus kemarin yang Rian. Oh iya. Jen sendiri melihatnya itu gimana sih, Jen? Kalau saya sih lihatnya gini, bahwa pernah nggak ada laki-laki membunuh perempuan, pernah nggak perempuan membunuh suaminya gitu ya. Kalau misalnya soal membunuh itu kan bukan kerjaan gay aja atau pekerjaan waria gitu. Laki-laki normal pun, perempuan normal pun bisa aja jadi pembunuh gitu. Bahkan dari banyak kasus kan, kalau kita lihat kasus sekarang misalkan dari satu periode 10 tahun deh gitu ya, kita lihat 10 tahun ada berapa orang laki-laki yang membunuh perempuan, ada berapa perempuan yang membunuh laki-laki, ada berapa gay yang membunuh laki-laki, ada berapa waria yang membunuh laki-laki. Mungkin kalau di total tetap aja laki-laki lebih banyak gitu kan yang jadi pembunuh gitu kan. Kalau misalkan
kita bicara moralitas, ya apa namanya, gay juga kan sebisa-bisanya juga nggak bakalan jadi perampok yang hulu, nggak bakalan jadi nggak bakalan jadi koruptor yang hebat-hebatan gitu kan istilahnya gitu. Kalau misalnya kita bicara moralitas ya tergantung individunya juga gitu. Kalau saya sih ngeliatnya ke situ. Jadi jangan hakimin kaum waria jangan sama gay karena ada kasus ini gitu. Kembalikan lagi kepada individunya aja.